Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Dua orang anak kecil tidak sadar kalau kedua orang tua mereka adalah agen mata-mata. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Spy Kids yang rilis pada tahun 2001 lalu. Film ini disutradarai oleh Robert Rodriguez, dibintangi oleh Antonio Banderas, Carla Gugino, dan Alexa Pena Vega. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Spy Kids. Semoga. Di suatu malam, dua orang kakak beradik yang bernama Carmen dan Juni meminta ibu mereka, Ingrid, untuk membacakan cerita sebelum tidur. Ingrid pun mulai bercerita. Pada suatu hari, ada seorang wanita dan pria yang berprofesi sebagai mata-mata. Mereka berasal dari negara yang berbeda. Saat itu terjadi perselisihan antar dua negara itu. Namun saat sang mata-mata wanita ingin menjalankan misinya, dia ketahuan oleh mata-mata pria. Tanpa disangka, mata-mata wanita malah terpesona. Mereka berdua pun memutuskan untuk tetap berkomunikasi secara diam-diam. Setelah kedua negara asal mereka berdamai, akhirnya kedua mata-mata itu pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Namun pada hari pernikahan mereka, ada saja pihak musuh yang mengincar mereka berdua. Kedua mata-mata itu pun memutuskan untuk pensiun menjadi mata-mata dan menetap di sebuah pulau lalu memiliki beberapa anak. Mereka pun hidup bahagia. Carmen dan Juni tidak tahu kalau cerita itu adalah kisah nyata mengenai kedua orang tuanya. Setelah kedua anaknya tertidur, Ingrid lalu menghampiri suaminya, Gregorio, yang sedang bekerja. Mereka sekarang menjadi konsultan. Gregorio menyuruh Ingrid untuk tidak memberitahu kedua anaknya profesi mereka berdua yang sebenarnya. Jika kedua anaknya tahu kalau orang tuanya dulu adalah mata-mata, mereka akan dalam bahaya. Tiba-tiba di layar komputer Gregorio, muncul beberapa foto agen mata-mata yang dilaporkan menghilang. Ternyata Gregorio sedang menyelidiki sesuatu. Pagi harinya, Ingrid merebut kertas dari tangan Gregorio. Di kertas itu tertulis seorang agen mata-mata OSS yang bernama Donagon telah hilang diculik. Gregorio sengaja tidak menceritakan masalah itu dari awal agar Ingrid tidak khawatir. Di perjalanan ke sekolah, Juni menonton acara favoritnya yang bernama Floop Floogies. Carmen lalu mengolok-olok sebuah gambar aneh yang digambar oleh adiknya itu. Juni pun berkata kalau gambar itu adalah hasil gambar buatannya sendiri yang mirip dengan makhluk-makhluk di acara Floop Floogies. Di dalam layar, Floop, sang pemeran utama dalam acara itu, mengenalkan karakter baru yang bernama Donna Mike. Gregorio pun merasa karakter Donna Mike mirip dengan agen Donagon yang dilaporkan hilang diculik. Sebelum masuk ke dalam sekolah, Gregorio melihat Juni dibully oleh temannya. Gregorio lalu turun dari mobil. Namun Gregorio tidak melakukan apa-apa, dia memilih untuk pergi. Juni pun kecewa melihat ayahnya pergi begitu saja tanpa membelanya. Di lautan, berdiri sebuah kastil milik Floop. Floop sendiri adalah orang yang jenius. Selain mempunyai acara TV anak-anak, ternyata dia adalah ilmuwan yang menciptakan mutan dan pasukan robot. Floop mendemonstrasikan makhluk-makhluk ciptaannya ke hadapan Lips, seorang utusan dari suatu negara yang memesan pasukan robot kepadanya. Lips merasa kecewa karena Floop hanya menunjukkan mutan yang tidak bisa apa-apa. Floop pun kemudian menunjukkan robot canggih berbentuk ibu jari yang dinamakan Tam-Tam. Namun robot itu juga tidak berguna. Asisten Floop yang bernama Minion lalu memperlihatkan satu lagi robot ciptaan mereka, yaitu robot anak-anak yang sangat mirip dengan anak Lips itu sendiri. Lips pun terkejut melihat robot itu begitu kuat hingga bisa membantingnya. Floop mengatakan kalau mereka membuat robot anak-anak lain yang mirip dengan anak-anak petinggi negara di seluruh dunia. Mereka bisa menggunakan robot anak-anak itu sebagai agen mata-mata. Floop memberi nama proyek ini dengan nama Spy Kids. Namun kekurangannya saat ini, robot-robot itu belum sempurna karena mereka kekurangan satu elemen penting, yaitu otak robot. Mendengar hal ini, Lips pun memberikan waktu 2 hari lagi untuk menyempurnakan robot anak-anak itu. Jika tidak, Lips akan mengambil kembali semua uang yang sudah dia berikan. Di tempat lain, Gregorio meminta izin istrinya untuk pergi bertugas mencari tahu agen mata-mata yang hilang termasuk Donagon. Ingrid pun heran karena setelah sekian lama pensiun, Gregorio kembali menerima tugas lagi sebagai mata-mata. Ingrid pun meminta untuk ikut membantu. Awalnya Gregorio menolak karena Ingrid harus menjaga kedua anak mereka. Namun Ingrid berkata kalau dia pasti bisa membantu suaminya karena dia juga mata-mata terlatih. Akhirnya Gregorio meminta tolong Felix untuk menjaga Carmen dan Juni karena dia dan Ingrid akan pergi menjalankan misi.
Selama ini, Felix berpura-pura menjadi paman untuk Carmen dan Juni. Gregorio dan Ingrid pun mulai berangkat menggunakan mobil. Setelah mendapatkan peta lokasi tujuan, mobil itu pun berubah menjadi kapal selam masuk ke dalam laut. Setelah beberapa saat menelusuri laut, tiba-tiba ada sebuah mesin besar yang menangkap Gregorio dan Ingrid. Di rumah, alarm pun berbunyi. Felix langsung mengambil tas Carmen dan Juni. Felix mengajak Carmen dan Juni ke suatu tempat. Felix memberitahu mereka berdua kalau dia bukanlah paman mereka. Felix juga memberitahu kalau orang tua Carmen dan Juni adalah mata-mata internasional. Carmen tentu saja tidak percaya. Felix kemudian membuka ruang rahasia di balik rak buku. Felix menyalakan alat pelacak yang bisa melacak keberadaan Gregorio dan Ingrid. Felix selalu ingat ada sesuatu yang tertinggal. Sebelum pergi, Felix menyuruh Juni dan Carmen menekan tombol jika dia tidak kembali. Juni pun langsung masuk ke dalam lemari baju. Ternyata di dalam lemari terdapat kapal selam kecil. Dari layar, Juni melihat Felix yang diajar oleh musuh. Felix pun berteriak menyuruh Carmen dan Juni harus segera pergi tanpa dirinya. Felix menyuruh Carmen dan Juni menemukan OSS dan memberitahukan kepada mereka kalau otak ketiga masih hidup. Carmen pun langsung mengambil alat pelacak milik Felix. Juni menekan tombol hijau dan kapal selam itu pun langsung melesat. Kapal selam itu menuju lautan. Dari belakang, para penjahat mengikuti Carmen dan Juni. Juni tidak sengaja mengubah kendali pesawat ke manual. Di depan ada sebuah pulau karang yang besar. Mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam pesawat. Tiba-tiba pesawat menyelam secara otomatis dan autopilot pun kembali berfungsi. Pesawat itu melesat menuju tempat persembunyian. Di tempat lain, Gregorio dan Ingrid ditangkap oleh anak buah Floop. Mereka lalu berjalan melewati sel tahanan dan melihat semua mutan ada di dalamnya. Sementara itu, Carmen dan Juni akhirnya sampai di tempat persembunyian. Di dalam rumah, mereka menemukan berbagai peralatan yang digunakan oleh agen mata-mata. Juni menemukan tas roket yang tertulis dibuat oleh Machete. Carmen kemudian melihat Juni yang menatap sedih foto kedua orang tuanya. Juni takut dia tidak bisa bertemu mereka lagi. Carmen pun menutup bingkai foto itu agar adiknya tidak sedih. Di tempat lain, Gregorio dan Ingrid diikat. Ingrid pun menggunakan cincinnya yang bisa mengeluarkan laser untuk memotong ikatan. Mereka berdua lalu menyusuri lorong untuk mencari tahu. Tiba-tiba lantai yang mereka injak runtuh. Gregorio mengambil ancang-ancang untuk melompat. Ternyata lantai itu dilapisi kaca, membuatnya tidak terjatuh. Mereka berdua lalu menemukan sebuah ruangan yang bernama ruang virtual. Mereka langsung memasuki ruangan itu. Tampilan di dalam ruang itu secara aneh berubah-ubah. Tiba-tiba mereka terjatuh di atas meja makan Floop. Ternyata selama ini Floop sudah menunggu mereka berdua. Dari alat komunikasi, Minion mendikte ucapan Floop. Floop pun berkata kalau dia tahu 12 tahun yang lalu, para agen OSS berusaha menciptakan kecerdasan buatan yang disebut otak ketiga. Namun setelah sadar penelitian ini banyak mudorotnya, OSS memutuskan untuk menghancurkan penelitian itu. Floop tahu kalau Gregorio masih menyimpan otak ketiga. Ingrid pun kaget mendengarnya. Selama ini, Gregorio tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Floop kemudian memperlihatkan Felix yang telah dirubah menjadi mutan. Dia mengancam akan merubah Gregorio menjadi mutan juga jika tidak menunjukkan di mana letak otak ketiga. Namun Gregorio tidak gentar, dia tetap tidak mau memberitahu letak otak ketiga disimpan. Tiba-tiba Gregorio terperosok menuju suatu tempat. Di tempat persembunyian, Carmen melihat sebuah album foto yang berisikan foto pernikahan orang tua mereka. Carmen dan Juni pun akhirnya sadar kalau selama ini ibunya menceritakan kisah nyata mereka sendiri yang merupakan mata-mata. Carmen lalu mengambil foto ayahnya yang berpose dengan seseorang. Tiba-tiba ada yang datang di tempat itu. Itu adalah agen mata-mata yang bernama Gradenko dan beberapa anak buahnya. Gradenko berkata kalau dia adalah rekan kerja orang tua Carmen. Gradenko kemudian masuk. Carmen melihat gelang Gradenko mirip dengan gelang milik ibunya. Carmen pun percaya kalau Gradenko adalah mata-mata sama seperti ibunya. Gradenko memberitahu kalau saat ini Gregorio dan Ingrid ditangkap oleh penjahat yang bernama Floop. Mendengar hal ini, Juni pun tidak percaya bahwa idolanya adalah seorang penjahat. Gradenko lalu memperlihatkan karakter mutan yang ada di dalam acara TV Floop yang ternyata adalah agen mata-mata yang diculik dan dirubah menjadi mutan. Floop pasti juga akan merubah Gregorio dan Ingrid menjadi mutan. Hal itu bisa dicegah jika mereka menyerahkan otak ketiga yang disembunyikan oleh Gregorio. Carmen lalu memberitahu kalau Paman Felix menyuruh mereka memberitahukan jika otak ketiga masih hidup. Gradenko pun senang mendengar hal itu.
Gradenko lalu memberikan gelangnya sebagai tanda bahwa Carmen yang pemberani sudah resmi menjadi agen mata-mata. Di belakang, Juni mengembalikan posisi foto kedua orang tuanya. Ternyata hal itu malah membuat otak ketiga muncul dari bawah meja. Juni kemudian membuka jendela dan melihat penjahat yang tadi mengejarnya ada di luar membantu Gradenko. Sementara itu Gradenko pun akhirnya menemukan otak ketiga. Juni langsung memberitahu Carmen kalau Gradenko adalah pengkhianat. Gradenko pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa otak ketiga itu ke kastil Floop menggunakan tas roket. Carmen berusaha mengejar orang yang membawa otak menggunakan tas roket juga. Penjahat lainnya pun mengejar Carmen dari belakang. Gradenko berusaha menangkap Juni, namun Juni berhasil menghindar. Juni mengambil tas roket, namun benda itu terbang tak terkendali. Tas roket malah menabrak Gradenko dan membakar rambutnya. Juni pun langsung kabur. Di luar, Carmen berhasil merebut kembali otak ketiga. Carmen pun berbalik untuk menjemput Juni. Mereka berdua kemudian terbang dan masuk ke dalam sebuah toko baju. Pasukan musuh lalu mengejar tas roket yang berada di antara gantungan baju dan melesat keluar dari toko. Ternyata itu hanyalah tas roket saja. Sementara Carmen dan Juni berganti baju lalu kemudian menaiki sebuah bis dan berbaur dengan penumpang lainnya. Di tempat lain, saat sedang syuting, Floop merasa ada yang kurang dari acara TV-nya. Namun dia tidak tahu apa itu. Minion pun mengingatkan Floop untuk tidak terlalu memikirkan acara TV dan fokus pada misi mereka, yaitu merebut otak ketiga yang sekarang ada pada kedua anak Gregorio. Minion lalu menunjukkan robot anak-anak yang mirip dengan Carmen dan Juni. Sementara itu, di taman bermain, Carmen mencoba untuk menemukan lokasi kedua orang tuanya dengan alat pelacak, namun tidak berhasil. Dia melihat nama pembuat alat itu adalah Machete. Carmen seperti pernah mendengar nama itu. Dia lalu membuka foto ayahnya bersama seseorang. Di belakang foto itu ada tulisan Machete. Carmen pun menduga bahwa foto orang yang bersama ayahnya itu bernama Machete. Carmen kemudian mencegah adiknya menghancurkan otak ketiga. Siapa tahu hal itu bisa berguna nantinya. Juni kemudian menyuruh Carmen membuang gelang yang diberikan oleh Gradenko karena bisa saja gelang itu adalah alat pelacak. Ternyata benar, gelang itu memang alat pelacak. Carmen pun langsung membuang gelang itu. Tiba-tiba, Juni versi robot datang menghampiri Carmen. Carmen kemudian melihat adiknya diangkat oleh robot yang mirip dengan dirinya. Carmen berusaha memukul robot Juni, namun malah dia sendiri yang merasa kesakitan. Carmen menyuruh Juni untuk menghancurkan otak ketiga, namun benda itu malah terlempar ke komedi putar. Robot Carmen lalu memutar Juni yang ada di dalam komedi putar dengan cepat. Robot Carmen pun akhirnya berhasil merebut otak ketiga. Sebagai gantinya, Juni merebut kalung milik robot Carmen. Kedua robot itu kemudian terbang. Setelah berhenti berputar, Juni menghampiri Carmen dengan semboyongan. Dia memberikan kalung milik robot Carmen. Mereka berdua pun sadar, dengan otak ketiga itu, Floop akan membuat robot-robotnya menjadi cerdas. Mereka berdua harus segera menyelamatkan orang tua mereka, karena hanya merekalah yang bisa menghentikan rencana gila Floop. Di tempat lain, Gregorio akhirnya berkata jujur kepada istrinya kalau dahulu dia bergabung dengan beberapa agen mata-mata untuk menciptakan otak ketiga yang sangat cerdas. Direktur OSS kemudian menyadari akan terlalu berbahaya jika ada orang jahat yang menyalahgunakan teknologi itu. Direktur pun memerintahkan mereka semua untuk menghancurkan otak ketiga. Semua agen menghancurkan penelitian mereka, kecuali Gregorio. Dia malah menyimpan otak itu. Sementara itu, Carmen dan Juni pergi ke sebuah toko yang dimiliki oleh Machete. Di sini Machete menjual alat-alat yang digunakan oleh agen mata-mata. Machete lalu menanyakan nama Carmen dan Juni. Carmen pun menjawab dengan menggunakan nama lengkapnya. Setelah tahu Carmen dan Juni adalah anak Gregorio, Machete malah menyuruh kedua anak itu pergi. Ternyata Machete adalah paman mereka. Namun saat ini, dia tidak ingin berhubungan lagi dengan saudaranya, Gregorio. Di tempat lain, Minion mengabsen semua robot anak-anak. Mereka harus siap sebelum Leaves datang. Namun ternyata Floop tidak tertarik untuk melanjutkan rencana ini. Dari awal, ini semua adalah ide Minion untuk menciptakan mutan dari agen yang ditangkap dan robot anak-anak. Robot Carmen dan Juni kemudian datang membawakan otak ketiga. Minion langsung mengambil otak itu. Minion kemudian berkata kalau dia tidak membutuhkan Floop lagi. Ternyata selama ini Minion hanya memanfaatkan Floop. Minion langsung menyuruh robot anak-anak mengurung Floop ke dalam ruang virtual. Di tempat lain, Carmen sadar kalau Machete adalah pembuat alat mata-mata terbaik di dunia. Namun dia juga menjual ciptaannya itu kepada penjahat. Itulah yang membuat hubungan Machete dan Gregorio tidak begitu baik. Juni kemudian melihat peta kastil Floop ada di sana, namun Machete langsung mengambilnya.
Carmen pun memberitahu kalau kedua orang tuanya ditangkap oleh Floop. Carmen dan Juni meminta bantuan Machete untuk membuat mereka berdua bisa sampai di markas Floop dengan cepat. Machete pun menunjukkan sebuah pesawat satu awak yang bisa mengantar Carmen dan Juni ke kastil Floop dengan cepat. Di sini Carmen ingin Machete ikut membantu mereka berdua, namun Machete menolak. Malam harinya, Carmen dan Juni menginap di rumah Machete. Carmen berkata kepada Machete kalau ayahnya pasti tidak benar-benar marah kepada Machete karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah saudara. Di saat Machete sudah tertidur, diam-diam Juni mengambil peta kastil Floop yang ada di tangan Machete. Carmen dan Juni lalu mengambil beberapa alat mata-mata yang ada di sana. Carmen memberikan buku panduan pesawat kepada Juni. Carmen menyuruh adiknya itu mempelajarinya untuk bisa menerbangkan pesawat itu. Pagi harinya, Machete terbangun karena mendengar suara pesawat. Dia menuju atap, namun terlambat. Carmen dan Juni sudah terbang. Di dalam kastil, Minion mulai menggandakan otak ketiga. Di luar, pesawat yang dinaiki Carmen dan Juni oleng hingga menabrak tebing beberapa kali. Juni mencoba mendaratkan pesawat, namun roda pendaratan malah rusak. Akhirnya mereka berdua pun menjatuhkan diri ke dalam laut. Mereka berdua akhirnya berhasil masuk ke dalam kastil. Sementara itu, Minion mulai memasukkan otak ketiga ke dalam para robot. Di lorong, Carmen dan Juni bertemu dengan robot Tam-Tam. Carmen melemparkan permen karet listrik yang membuat robot Tam-Tam kesetrum. Carmen memberikan beberapa permen itu kepada Juni. Mereka berdua pun masuk ke dalam kastil. Di sepanjang perjalanan, Juni menempelkan beberapa kamera kecil ciptaan Machete. Dengan kamera itu, mereka bisa melihat situasi di dalam lorong. Juni dan Carmen kemudian bersembunyi di atas. Saat agen mutan ada di bawah mereka, dengan tali, Juni turun dan menanyakan di mana orang tuanya. Dengan sebuah alat, Juni dan Carmen tahu apa yang dikatakan para mutan. Menurut mereka, Gregorio dan Ingrid berada di penjara bawah tanah. Saat Juni kembali turun, dia dikepung oleh robot Tam-Tam. Carmen pun langsung meniup gelembung listrik untuk melumpuhkan robot Tam-Tam. Mereka berdua pun berhasil kabur. Carmen dan Juni lalu bertemu dengan barisan robot anak-anak. Mereka berdua lalu berusaha membaur mengikuti robot anak-anak itu dari belakang. Namun ternyata semua robot anak-anak menyadari kehadiran mereka. Robot-robot itu pun mengejar Carmen dan Juni. Tiba-tiba lantai di bawah mereka runtuh. Carmen berusaha melompat, namun dia malah terperosok ke dalamnya. Juni pun akhirnya masuk ke dalam ruang virtual untuk menghindari robot anak-anak. Di tempat itu, Juni bertemu dengan Floop yang terlihat seperti raksasa. Juni pun marah karena Floop telah menculik orang tuanya, menciptakan robot anak-anak, dan menangkap Carmen. Juni kecewa karena selama ini Floop adalah idolanya. Floop pun kemudian menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak menginginkan semua itu. Di ruangan lain, Minion menemui Gregorio dan Ingrid. Gregorio pun mengenali Minion. Dulunya, Minion adalah agen yang juga ikut mengembangkan otak ketiga. Minion lalu berkata kalau dia akan merubah Gregorio menjadi mutan dengan bentuk gambar yang digambar oleh Juni. Sementara itu, Carmen jatuh di antara tumpukan seragam robot Tam-Tam. Itu adalah tempat perakitan robot Tam-Tam. Di dalam ruangan virtual, Floop berkata kalau dia telah ditipu oleh Minion. Floop berjanji, jika dia bisa keluar dari ruangan ini, dia akan membantu menghentikan Minion. Floop kemudian meminta saran Juni, apa yang harus dia tambahkan ke acara TV-nya agar semakin menarik. Juni pun menjawab bahwa Floop membutuhkan kehadiran anak-anak di dalam acaranya. Juni kemudian melemparkan permen karet listrik ke ruang virtual dan membuat ruangan itu konslet. Floop pun akhirnya kembali ke bentuk semula. Mereka kemudian langsung bergegas keluar dari ruangan itu. Di tengah jalan, Juni tak sengaja menabrak robot Tam-Tam. Ternyata itu adalah Carmen. Carmen dan Juni pun akhirnya berhasil bertemu kembali dengan ibu mereka. Juni lalu memperhatikan seorang mutan. Juni menyadari kalau itu adalah ayahnya yang telah dirubah menjadi mutan. Setelah Ingrid dibebaskan, Floop berkata kalau dia bisa mengembalikan Gregorio ke wujud semula. Di ruangan lain, Lips dan anak buahnya sampai di kastil Floop. Minion dan Gradenko langsung menyambutnya. Tiba-tiba terdengar suara Floop di pengeras suara memanggil Minion untuk pergi ke dalam laboratorium karena ada masalah dengan robot. Minion pun langsung masuk ke dalam laboratorium. Namun di sini dia malah dikepung oleh Gregorio dan yang lain. Gregorio langsung mengikat Minion. Floop kemudian membuat contoh bentuk mutasi Minion. Minion pun diubah menjadi mutan. Floop lalu memberitahu kalau mereka harus mencegah semua pasukan robot anak-anak keluar dari kastil. Mereka harus ke ruang kendali dan berharap para robot anak-anak itu belum diaktifkan. Jika terlambat, maka semua akan sia-sia. Carmen, Juni, dan Floop pun berjalan menuju ruang kendali.
Namun ternyata Gregorio dan Ingrid ditangkap oleh robot Carmen dan Juni. Sesampainya di ruang kendali, Floop langsung mengaktifkan komputer. Ternyata para robot anak-anak sudah diaktifkan, mereka terlambat. Carmen pun meminta tolong Floop untuk memprogram ulang robot anak-anak itu. Floop pun berusaha mencobanya. Sementara Floop fokus untuk memprogram ulang, Carmen dan Juni bergegas pergi menyelamatkan orang tua mereka. Di tempat lain, Gregorio dan Ingrid dibawa ke tempat Minion, Leaves, dan Gradenko berada. Sementara itu, Carmen dan Juni harus berhadapan dengan robot Carmen dan Juni. Mereka harus waspada karena robot-robot itu sekarang semakin pintar. Carmen membuat robot Juni tertarik ke atas. Namun di sisi lain robot Carmen mengangkat Juni, memutar-mutarnya dan melemparnya. Robot Juni kemudian turun menangkap Carmen. Robot Carmen lalu mengangkat Juni. Juni pun melempar permen karet listrik ke wajah robot Carmen, membuatnya kesetrum. Carmen kemudian mendorong robot Juni ke arah robot Carmen. Juni dan Carmen lalu menyemprotkan semen instan kepada kedua robot itu. Semen itu bisa menahan robot itu untuk sementara. Juni dan Carmen pun langsung pergi mencari kedua orang tuanya. Sementara itu, semua robot anak-anak diperintahkan untuk berkumpul di ruangan utama. Carmen dan Juni akhirnya berhasil menemukan kedua orang tuanya. Mereka berempat lalu berkumpul untuk melawan 500 robot. Gregorio membagi masing-masing satu orang melawan 100 robot. Namun mereka masih kekurangan satu orang lagi. Tiba-tiba seseorang menjebol masuk. Itu adalah Machete. Sekarang mereka sudah berlima. Leaves pun menyuruh para robot untuk menyerang Gregorio dan keluarganya. Di tempat lain, Floop akhirnya berhasil memprogram ulang para robot. Para robot itu pun akhirnya malah balik menyerang Leaves, Minion, dan Gradenko. Beberapa hari kemudian, di layar televisi terlihat para robot anak-anak kini melakukan kebaikan di seluruh dunia membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, robot Carmen dan robot Juni menyempurnakan acara TV milik Floop. Tiba-tiba, pemimpin OSS, Devlin, kembali menghubungi keluarga Cortez. Devlin memberikan sebuah misi. Ingrid dan Gregorio pun menolak menjalankan misi lagi. Namun ternyata Devlin mengatakan kalau misi ini bukan untuk mereka berdua, melainkan untuk Carmen dan Juni. Juni pun menjawab jika Devlin menginginkan dirinya dan Carmen beraksi, maka mereka sekeluarga akan berangkat karena mereka adalah keluarga mata-mata. Dan berakhirlah alur cerita film Spy Kids ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah perhatikan gerak-gerik orang tua kalian. Siapa tahu mereka adalah mata-mata. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!